Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini ditulis oleh Mbak Nafila lagi ya teman-teman. Yang kali ini berjudul Tumbal Perjanjian Ilmu Hitam Ayah Kandungku. Nah, daripada kalian penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Jadi Tumbal Perjanjian Ilmu Hitam Ayah Kandungku. Namaku Rinjani. Kejadian ini terjadi di saat usiaku baru 4 tahun. Kejadian itu masih terekam jelas di dalam ingatanku hingga saat ini. Berawal dari keegoisan ayah, ibu, dan keluarga ibuku, di mana saat itu kakek dari ibuku mengetahui hubungan ayah dan ibu. Bukan tanpa alasan kakek melarang keras ibuku mempunyai hubungan dengan ayah. Dikarenakan kakek yang pada saat itu menjadi orang terpandang dan harta melimpah, sementara ayahku hanyalah seorang orang biasa yang kurang berkecukupan. Ayah bercerita kepadaku saat itu saking tidak sukanya kakek kepada ayah. Kakekku sampai membayar preman untuk memukuli ayah, tapi karena mungkin ayah sangat mencintai ibu dan begitu pun sebaliknya, mereka masih tetap nekat melanjutkan hubungannya secara diam-diam. Tapi itu tidak berlangsung lama karena akhirnya kakek mengetahuinya, dan kembali ayah menjadi bulan-bulanan preman kampung itu. Sejak kejadian itu, ayah pergi menghilang dari kampung menuju Pulau Jawa untuk mendatangi satu gunung di daerah Jawa Tengah. Selama kurang lebih 1 jam ayah berguru, dan selama 1 tahun itu ibu mencari-cari keberadaan ayah. Bahkan saat ibu akan dijodohkan oleh kakek pun ibu menolaknya. Dari hasil ayah berguru itu, ayah dibekali satu kitab atau buku yang di dalamnya terdapat amalan atau tata cara seperti ritual. Ayah bercerita ritual itu adalah tidak lain sebagai pemanggil setan atau jin, di mana jin tersebut disuruh oleh ayahku untuk mengganggu keluarga ibuku, terutama kakek. Entah apa yang terjadi, kakek yang tadinya sangat menentang keras hubungan ibu dan ayah, tapi sejak ayah melakukan ritual itu, kakek menjadi baik, bahkan langsung merestui ayah dan ibu untuk segera menikah. Dan kesempatan itu pun langsung ayah ambil untuk menikahi ibuku. Acara pernikahan pun dilaksanakan dengan sangat mewah, dan dilaksanakan ataupun dilangsungkan sampai 3 hari 3 malam berturut-turut. Dari mulai acara dangdut sampai acara yang lain dilangsungkan. Yang membuat orang-orang heran, karena semua biaya pernikahan ternyata ditanggung oleh kakek. Ayah sama sekali tidak sepeser pun mengeluarkan biaya. Sampai segitunya, padahal dulu boro-boro ngasih uang. Lihat ayah dekat sama ibu aja, kakek pasti murka sama ayah. Ya, hari, bulan, dan juga tahun pun berganti, sampai ibu benar-benar melahirkan aku. Dan di saat usiaku 4 tahun, di sini awal mula sifat ayahku berubah. Ayah yang saat itu dipercaya oleh kakek menjalani usaha keluarga, bahkan kakek sampai mempercayakan sepenuhnya kepada ayah. Ayah mulai malas-malasan dan mulai ngaco, main perempuan dan lainnya. Setiap hari yang ayah lakukan hanya menghambur-hamburkan uang dengan cara main perempuan. Mungkin efek ritual yang dulu ayah lakukan mulai luntur dan akhirnya kakek kembali murka. Semua aset dan fasilitas diambil alih, dan ayah pun diusir dari rumah kakek. Karena pada saat itu juga ibu sudah sangat sakit hati dan tidak kuat dengan kelakuan ayahku. Akhirnya ibu pun menggugat cerai ayah. Mendengar ibu akan menggugat cerai, ayahku tentu tidak mau karena selama ini apa yang ayah punya semuanya dari keluarga ibu. Tapi saat itu ibu sudah benar-benar tidak tahan meski ayah tetap tidak terima. Namun pada akhirnya ayah dan ibuku resmi bercerai. Dari kejadian perceraian dan diusirnya ayah dari rumah, ayah kembali mendatangi tempat yang dulu ayah datangi untuk melakukan ritual tersebut.
Kembali ayah melakukan apa yang dilakukannya dulu, dengan harapan kakek dan ibu bisa menerima ayah kembali. Akan tetapi, ritual yang kedua ini ternyata gagal karena sebelum melakukan ritual, ada yang ayah lupakan, yaitu puasa mutih selama 40 hari, 40 malam. Selama sepeninggalan ayah ke Jawa Tengah, ibuku memutuskan untuk menikah kembali dengan tetangga kami sendiri, yang tidak lain adalah teman ayah sendiri namun usianya jauh di bawah ibu. Entah siapa yang memberitahu ayah, 3 hari berselang ayah datang ke rumah kakek dengan membawa golok mencari ibu dan suami barunya. Saat ayah datang, ayah langsung mengamuk dan ingin menyerang ibu, ayah tiri dan juga kakek. Tapi beruntung karena dihadang oleh preman yang menjaga rumah kakek. Singkat ceritanya, karena ayah merasa kecewa oleh ibu dan juga kakek tentunya, apalagi sekarang ibu menikah dengan temannya sendiri, membuat ayah semakin gelap mata. Saat itu ayah kembali berguru, tapi kali ini ayah langsung meminta kepada gurunya. Ayah ingin segera menumbangkan kakek dengan cara membuat kakek bangkrut. Dan disinilah awal mula ayahku melakukan perjanjian dengan jin, di mana guru dari ayahku itu menawarkan jika ingin cepat membuat kakek menderita, ayah harus melakukan perjanjian dengan jin. Yang dimana perjanjian tersebut mengharuskan aku dinikahkan dengan jin tersebut, yang menikah secara goib. Aku yang saat itu tidak tahu apa-apa harus menjadi korban keegoisan mereka. Dan benar saja, sejak dilakukannya perjanjian itu, aku mulai merasakan hal-hal yang benar-benar aneh, di mana aku yang masih berumur 4 tahun tapi sudah mengalami mimpi basah, yang seharusnya itu terjadi pada perempuan dewasa, bukan pada anak usia 4 tahun sepertiku. Di dalam mimpi aku sering didatangi oleh sosok hitam besar yang langsung memaksa berhubungan badan. Aku yang saat itu belum paham dan tidak tahu apa yang aku rasakan. Saat itu aku hanya bisa diam tanpa berani untuk bertanya kepada siapapun. Dengan apa yang terjadi kepada aku, yang mungkin otomatis perjanjian ayah dan jin tersebut berhasil. Terbukti hanya dalam waktu 3 bulan saja, kakekku ternyata mengalami kebangkrutan. Usaha yang kakek rintis dari dulu pun sekarang mulai habis dan juga melemah. Di waktu 3 bulan proses, kakek mengalami kebangkrutan tersebut. Ada hal-hal aneh yang setiap harinya terjadi di rumah ataupun di tempat usaha kakek. Hal aneh yang pertama adalah terjadi di gudang penyimpanan padi dan juga beras yang berada di belakang rumah, di mana tempat penyimpanan yang kakek khususkan untuk menyimpan stok hasil panen itu, ditemukan banyak ular hitam dengan berbagai bentuk, dari mulai yang terkecil sampai ukuran yang kurang lebih 3 meter. Mungkin jika hanya ular biasa jumlahnya hanya beberapa ekor saja, tapi yang ditemukan jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, terdapat di tengah gundukan karung, bergelantungan di atap juga. Bahkan saat orang suruhan kakek mengangkat beberapa karung, yaitu karung beras, terlihat ular itu seperti menyembur keluar dari tanah, padahal selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ada kejadian seperti ini. Jikapun ada, hanya 1 atau 2 ekor saja, itu pun ular sawah ataupun ular biasa, tapi ini jumlahnya ratusan, dengan warna ular yang benar-benar hitam pekat. Karena tidak bisa mengusir ular itu satu persatu, dan jika berusaha mengambil karung berisi beras dan padi itu satu persatu juga, setiap diangkat pasti ular-ular itu semakin bermunculan. Ada satu hal yang membuat semuanya heran. Dari sekian banyaknya ular, tidak ada satupun yang menyerang kakek dan para pekerja. Padahal secara logika, sifat ular jika diganggu atau didekati, kalau tidak kabur ya pasti menggigit. Tapi tidak pada ular-ular ini. Terlihat hanya menggeliat-geliat, dan jika diangkat menggunakan kayu, ular itu tidak melawan, terkesan hanya diam saja. Melihat hal tersebut, kakek pun dibuat kesal karena semakin diusir,
dan disingkirkan ular itu seperti tidak ada habis-habisnya. Bahkan semakin banyak dan juga banyak. Yang kakek takutkan ular-ular itu menjalar ke tempat lain atau masuk ke dalam rumah. Dan yang pada akhirnya dengan sangat berat hati kakek memutuskan untuk membakar gudang penyimpanan padi dan juga beras tersebut. Meski masih terdapat banyak padi dan beras yang berada di dalam sana. Namun kakek tidak ingin ular-ular tersebut masuk ke dalam rumah atau keluar ke rumah warga. Disaksikan oleh para warga dan juga RT RW dengan berat hati, kakek pun membakar gudang penyimpanan itu. Nenek, ibu dan juga keluarga yang lainnya pun sangat bersedih melihat semuanya, termasuk warga yang menyaksikan kejadian pada saat itu. Tidak butuh waktu yang lama, proses pembakaran gudang pun selesai dan alangkah terkejutnya aku dan semua warga yang menyaksikan pada saat itu ketika mengetahui tidak ada satupun bangkai ular atau bekas ular terbakar. Namun ternyata yang tersisa hanya puing-puing dan sisa-sisa beras yang tidak terbakar sempurna. Karena semuanya merasa penasaran, satu persatu puing-puing diangkat, bahkan karung yang berada di tumpukan bawah pun diangkat semuanya. Tetapi tidak ada satupun terdapat bangkai atau tanda-tanda bekas ular terbakar di sana. Melihat hal aneh yang terjadi saat itu, kakek berpikir dan merasa ada yang tidak beres. Namun saat itu kami semua belum tahu apa dan siapa yang sudah tega berbuat kejam seperti ini. Hal aneh yang terjadi di gudang tempat penyimpanan padi belum diketahui penyebabnya. Namun kakek kembali mengalami musibah lainnya, di mana sawah kakek yang seharusnya saat itu siap panen mengalami gagal panen karena diserang oleh hama yang menyebabkan 2 hektar lebih rusak semua. Sementara sawah-sawah warga yang lainnya yang dekat dengan sawah kakek itu tidak ada satupun yang terserang oleh hama yang menyebabkan kakek mengalami kerugian yang amat sangat besar saat itu. Ditambah usaha kakek yang lainnya mengalami kerugian dikarenakan secara tiba-tiba menjadi sepi. Akibat dari kejadian-kejadian tersebut membuat kakek kemudian jatuh sakit. Sudah hampir 1 tahun kakek tidak mempunyai penghasilan apapun karena setiap kakek memulai usaha selalu saja gagal. Begitupun dengan sawah, setiap akan panen pasti akan selalu habis diserang oleh hama. Namun sementara sawah warga yang lain tidak pernah mengalami hal tersebut. Karena sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan dan usaha kakek pun akhirnya harus terhenti. Akhirnya, dengan berat hati kakek menjual semua sawah-sawahnya. Semenjak saat itu ekonomi keluarga kami pun mengalami masalah karena andalan kami hanya dari usaha dan sawah kakek saja. Karena hal tersebut yang mengharuskan kami kemudian sedikit menghemat. Akibat dari masalah ekonomi yang kami alami membuat sikap ibu menjadi berubah kepadaku. Aku yang dari dulu tidak pernah mengalami kekerasan, jangankan mengalami kekerasan, dibentak oleh ibu pun aku tidak pernah. Tapi sekarang semuanya berbeda. Bukan hanya bentakan saja, jika ibu benar-benar sedang kesal atau ada masalah pasti aku yang menjadi sasarannya. Singkat ceritanya beberapa tahun pun berlalu. Kini aku sudah beranjak dewasa, tetapi mimpi yang terus menghantui itu pun masih tetap saja terjadi di malam-malam tertentu, yang pada saat itu aku belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi kepadaku tentunya, dan inilah yang akan menjadi penyebab mimpi buruk sampai saat ini. Tepat saat usiaku menginjak 26 tahun, akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Namun pernikahanku tidak bertahan lama. Padahal rumah tanggaku saat itu tidak ada masalah sama sekali, bahkan bisa dibilang harmonis. Tetapi entah kenapa suamiku memutuskan untuk menceraikanku dengan alasan yang tidak jelas. Apa mungkin karena aku mengalami keguguran, alasan suamiku meninggalkanku? Ya, entahlah. Sempat aku mencoba kembali membuka hati,
Tapi tetap saja, sama setiap ada lelaki yang mendekatiku dan ingin menikah denganku, tapi selalu saja gagal dan gagal, lagi dan lagi dengan alasan yang benar-benar tidak jelas. Selang 2 bulan aku kembali dekat dengan seseorang yang pada akhirnya sampai melangsungkan pernikahan dan sempat hamil. Namun lagi-lagi aku mengalami keguguran, dan yang lebih parahnya lagi, kembali suamiku menceraikanku. Di usia 26 sampai 20 tahun, aku sudah menikah sebanyak 5 kali. Tetapi tetap selalu gagal, dan selama 5 kali juga aku selalu mengalami keguguran. Dan mimpi itu pun semakin menghantui, di mana sosok yang selalu datang di mimpiku itu selalu memintaku untuk melayani selayaknya berhubungan suami istri. Sampai di suatu malam, di dalam mimpi sosok itu pernah berkata, "Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bertahan lama jika menikah dan tidak akan pernah mempunyai keturunan, karena akulah suamimu, dan selama kamu mengalami keguguran, itu anakku dan aku berhak membawanya." Karena mimpi tersebut, aku mencoba bertanya-tanya ke sana kemari. Sudah beberapa orang pintar yang aku datangi, namun tidak satu pun yang bisa menjawab apa yang sedang aku alami ini. Sampai di suatu hari temanku menyarankan aku untuk diruqyah, yang tempatnya tidak jauh dari rumah temanku tersebut. Singkat ceritanya, aku diantar temanku untuk pergi ke tempat itu, yaitu tempatnya tempat ruqyah yang temanku rekomendasikan. Setelah sampai dan bercerita kepada Pak Ustadz, akhirnya proses ruqyah pun dilaksanakan. Dimulai dari Pak Ustadz membacakan beberapa surat Al-Quran. Aku masih sadar, tapi saat jari-jari Pak Ustadz seperti menusuk-nusuk di punggung. Aku benar-benar merasakan saat itu punggungku seperti terbakar, dan aku merasakan seperti ada banyak duri yang menancap di punggungku. Dan tidak lama pandanganku kemudian seketika menjadi gelap dan aku tidak sadarkan diri. Menurut penuturan temanku, saat aku tidak sadarkan diri, aku mengalami kerasukan dan juga mengamuk sambil berteriak kesakitan, hingga makhluk yang ada di dalam tubuhku pun memberitahukan semuanya. Makhluk itu memberitahu siapa dalang di balik semuanya ini, yang tidak lain adalah ayah kandungku sendiri, yang dimana di dalam perjanjian ayahku dengan jin tersebut adalah sampai kapanpun aku tidak akan pernah bertahan lama jika menikah, dan juga setiap ada orang mendekati pasti ujungnya selalu menjauh. Dan aku pun tersandar kembali. Setelah sadar, aku langsung disuruh mandi, dan ketika aku mandi entah dari mana, saat aku mengguyurkan air, tiba-tiba ada beberapa kelabang jatuh dari badanku yang ikut tersiram air. Sontak aku benar-benar kaget dan langsung cepat-cepat menyelesaikan mandiku. Setelah selesai, aku pun memberitahukan kejadian tadi kepada Pak Ustadz, dan Pak Ustadz pun menjawab itu adalah salah satu gangguan yang ada di dalam tubuhku. Dan aku disarankan untuk menemui ayahku untuk mencabut perjanjian tersebut, karena hanya ayahkulah yang bisa mengakhiri perjanjian itu. Tidak ingin berlama-lama, esok harinya aku menuju rumah ayahku yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalku karena berada di luar kota. Singkat ceritanya, aku pun sampai di rumah beliau meski dengan perasaan was-was. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung tentang apa yang telah terjadi kepadaku dan kepada kakek. "Ya, tolong ayah jujur sama Rinjani. Apa yang sudah ayah lakukan sama kakek dan Rinjani? Rinjani pengen ayah jujur. Apa ayah gak kasihan sama Rinjani? Apa ayah tega lihat Rinjani yang sudah menikah 5 kali, tapi selalu gagal?" Tanyaku saat itu sambil menangis. "Maafin ayah Rinjani sayang. Ayah terpaksa melakukan ini semua karena ayah sakit hati dengan kakek dan juga ibu kamu. Ayah sakit hati dengan kesombongan kakek kamu itu. Ayah sakit hati dengan ibumu yang tanpa perasaan menikah dengan teman ayah sendiri," jawab ayah sambil tertunduk. "Bukankah itu semua kesalahan ayah sendiri?
Apa ayah sendiri tidak sadar sebelum ini terjadi apa yang sudah ayah perbuat? Kakek dan ibu tidak akan mengusir ayah jika saat itu ayah tidak gelap dengan harta, tidak gelap dengan perempuan. Tapi kenapa ayah tega? Aku anakmu sendiri yang dijadikan tumbal perjanjian ilmu hitam yang kau anut. Kenapa ayah? Maafin ayah nak. Ayah menyesal ternyata yang ayah lakukan salah. Ayah pikir ayah bisa merasakan senang dan puas melihat kakek dan ibumu hancur. Tapi ayah salah, ayah keliru. Sekarang kamu yang harus menanggung akibat dari keegoisan kami. Maafin ayah Rinjani sayang. Semuanya sudah terjadi ya. Semuanya sudah terlanjur. Percuma disesali. Sekarang Rinjani mohon sama ayah, tolong batalin perjanjian ayah dengan jin sialan itu. Rinjani capek ya. 24 tahun Rinjani terus menerus diganggu dan terus diteror. Harus melayani dan juga mengalami mimpi buruk, didatangi sosok hitam. Dan harus sampai kapan Rinjani selalu gagal menikah dan selalu gagal berumah tangga. Rinjani juga ingin seperti yang lain ya. Ingin punya rumah tangga yang utuh, ingin punya anak seperti wanita lainnya. Jadi Rinjani mohon dengan sangat kepada ayah, tolong ayah akhiri semuanya. Rinjani mohon batalkan perjanjian itu. Ayah mohon maaf ya nak, ayah tidak bisa mengakhirinya. Guru ayah sudah meninggal dan kitab atau buku bacaan mantranya pun sudah hilang. Ayah pun sudah mencoba tapi tidak bisa. Maafin ayah ya nak. Mendengar jawaban dari ayahku, seketika jantungku serasa berhenti. Apa aku harus mengalami ini selamanya? Ucapku dalam hati, dan aku benci ayah. Aku benci ayah. Teriakku sambil beranjak pergi dari rumah ayahku. Hari dan bulan pun berganti, aku harus pasrah menerima semuanya. Akibat dari keegoisan orang tuaku, aku yang harus menanggung akibatnya semuanya. Banyak yang berusaha mendekatiku tapi akhirnya selalu pergi tanpa sebab. Sampai di suatu hari, aku bertemu dengan seseorang lelaki yang awalnya hanya sekedar teman curhat. Semua masalahku, aku curahkan kepadanya. Dan alhamdulillah dia mau menerima dan tidak mempermasalahkan masa laluku, dan akhirnya kita menikah. Saat pernikahan kami menginjak genap 1 tahun, akhirnya aku kembali hamil karena aku takut kehamilan ini kembali gagal atau keguguran. Aku pun memutuskan tinggal di dekat tempat Pak Ustadz yang dulu meruqyahku. Selama kehamilan, alhamdulillah aku tidak pernah bermimpi didatangi oleh sosok itu lagi. Sampai akhirnya aku pun sangat berbahagia karena akhirnya anakku selamat dan aku melahirkan seorang anak perempuan yang benar-benar sangat cantik. Akan tetapi, kebahagiaanku tidak lengkap karena ya lagi dan lagi suamiku tiba-tiba menceraikanku dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tapi kali ini aku tidak mempermasalahkannya karena sekarang aku sudah memiliki anak yang sangat aku inginkan sejak dulu. Alhamdulillahnya sekarang anakku sudah berusia 3 tahun dan mimpi itu masih selalu hadir, tetapi tidak sering ataupun sesering dulu. Mungkin alangkah lebih bijaknya aku mencoba menerima semuanya. Dan sekarang aku tidak lagi takut dengan perjanjian itu karena aku yakin Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepadaku dan juga anakku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Nah, bagaimana nih menurut kalian cerita pada kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komen. Dan untuk kalian yang mau mengalami ataupun mempunyai peristiwa ataupun kisah-kisah horor yang mungkin kalian alami ataupun rasakan, entah itu kalian, teman kalian, atau saudara kalian bisa kirimkan ke email kami ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatian kalian, baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini. Tentunya seperti biasa kalian semoga bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, kalian subscribe channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.